Lebih adik-adik paham? Karena tujuan menyampaikan ini untuk orang tua, mungkin orang tua jauh lebih paham. Tapi kalau adik-adik tak paham, lebih kurang sama juga gitu, tak paham juga. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Ruh Paduka Alam Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Sebenarnya tidaklah pantas disampaikan tausiah singkat, namun ini merupakan salah satu kewajiban daripada pengurus, yaitu sesuai hasil musyawarah kami, maka akan digilir. Ada ulama dari FKM, dan ini akan terjadi di beberapa pengurus Masjid Al-Falah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, salam hormat, salam takzim kepada penasihat Masjid Al-Falah, bapak-bapak imam ulama cerdik pandai, ibu-ibu sekalian. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada malam ini wabil khusus kepada adik-adik. Nah, ini adik-adik mohon saling mendengarkan, karena nanti bukan Pak Ustaz ya, karena nanti Om tak akan tanda tangan kalau memang ini. Karena adik-adik ini betul kata Pak Penasihat, sebagai generasi perlu kita asah-asih, perlu kita asuh, perlu perhatian khusus. Sebenarnya sedikit menyampaikan saja, karena durasi kita lebih kurang 7 menit. Tolong nanti protokol ingat dikode kalau ada 7 menit. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini saya mengangkat tema ini pun bukan dari forum komunikasi Mubalik, tapi hasil coret-coret di rumah. Ya, ini sabar dalam menghadapi Ramadan. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahwasanya Ramadan adalah bulan perjuangan. Jauh kita berharap kita dijauhkan dari sifat lemah dan bermalas-malasan, dan kita diharapkan produktif dan semangat dalam perjuangan serta pengorbanan di dalam bulan Ramadan. Memang berat bahasanya, lebih-lebih yang menyampaikan jauh lebih berat. Tapi untuk itulah kita saling menguatkan, untuk itulah kita saling meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sabar, dengan adanya iman, dengan adanya ketakwaan. Sabar, iman, dan rasa malu bergandengan. Apalagi di bulan suci Ramadan, semua kita harus saling menjaga, saling menjalin silaturahim, saling menjaga komunikasi, dan saling menjaga perasaan masing-masing. Tentu tidaklah mudah di saat kondisi kita penuh pengorbanan. Lebih adik-adik paham? Karena tujuan menyampaikan ini untuk orang tua, mungkin orang tua jauh lebih paham. Tapi kalau adik-adik tak paham, lebih kurang sama juga gitu, tak paham juga. Intinya ada dua kejadian besar. Ada dua kejadian besar di bulan Ramadan, yaitu perang Badar Al-Kubra dan penaklukan Makkah. Itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya sahabat dan Rasulullah melakukan jihad. Namun pada saat ini kita tidaklah melakukan jihad. Justru jihad terbesar ada pada dalam diri kita, yaitu sabar tadi. Dengan ada sabar, dengan ada iman, dengan ada rasa malu, insya Allah akan tertanam rasa takwa, dan itu sangat bermanfaat di bulan suci Ramadan. Karena iman tanpa sabar tentulah tidak sejalan, tentulah tidak seimbang, apalagi tanpa ada rasa malu.
malu ketika kita di dalam bulan Ramadan melakukan hal-hal yang tidak layak. Tentu penafsiran malu ini bapak-bapak hadirin sekalian sudah bisa menafsirkannya masing-masing, yaitu penaklukan perang Badar dapat dilihat di sini di dalam sejarah mencatat bahwasannya dalam perang tersebut kaum muslimin hanya berjumlah 313 prajurit dengan 2 ekor kuda perang dan lebih kurang 30-40 ekor unta. Sebaliknya pasukan musuh atau Quraisy musyrik memiliki 200 ekor kuda perang dan sekitar 1000 orang prajurit. Tapi Allah berkata lain bahwasanya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan dasar iman dan sabar tadi. Kemudian juga pertolongan Allah datang pada kaum muslimin di penaklukan kota Mekah pada 10 Ramadan Hijriah. Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah, dan pasukan kaum muslimin dapat menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa ada perlawanan berarti. Itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa menit Pak Prof? 3 menit lebih kurang. Oh. Ini tulisannya nggak sedikit lagi. Campur pengumuman. Kemudian saat itu umat Islam terjadi juga perang Hittin, yaitu yang dipimpin oleh salah satu sahabat Salahuddin Al-Ayyubi. Perang ini terjadi di musim panas pada bulan Ramadan 4 Juli 1187 Masehi. Hadirin jemaah Masjid Al-Falah rahimahumullah. Inti dari perang tersebut didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa sabar. Rasa sabar yang dimiliki kaum muslimin, kaum muslimat, rasa sabar yang dimiliki orang mukmin. Tentunya kita dalam hal sabar untuk ini saling nasihat-menasihati, saling ingat mengingatkan. Tak jarang dari kita terlebih yang menyampaikan kadang-kadang telajak kata orang lain, terlepas, kadang-kadang hilaf. Untuk itunya penting kita saling menasihati, saling menegur, karena tujuannya pun tujuan baik, di hari baik, bulan baik. 1,5 menit saya rasa. Jadi pada hakikatnya tidaklah kita berdiri sendirian, takwa tidak bisa jalan dengan sendirinya. Rasa sabar pun perlu pertolongan dan iman, dan tentu di masyarakat kita harus saling mengerti dan memahami perasaan masing-masing. Mudahan di bulan Ramadan hingga penghujung Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain, rasa sabar itu kita dapat tanamkan di kehidupan sehari-hari. Insya Allah juga kita dapat saling memberi pandangan, masukan yang baik sesama jemaah, sesama pengurus Masjid Al-Falah. Saya rasa itu saja dapat saya sampaikan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak beruas. Maklum, saya pun masih belajar. Demikian yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.